Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan berbagai konsep-konsep dalam pembahasan perkuliahan dasar-dasar administrasi dan manajemen pendidikan dan dasar-dasar administrasi pendidikan, yaitu 1. Konsep dasar organisasi, 2. Konsep dasar administrasi, 3. Konsep dasar manajemen, 4. Konsep dasar kepemimpinan, 5. Konsep human relation. Selanjutnya akan kita jelaskan masing-masing konsep tersebut sebagai berikut. 1. Konsep dasar organisasi. Organisasi berasal dari kata bahasa Inggris organization, yang berasal dari kata organize, berasal dari kata organ, yang berarti anggota, bagian-bagian atau alat. Jadi organizing adalah nama, sama dengan pengertian organization, yaitu membentuk atau pembentukan bagian-bagian, badan-badan atau alat-alat. Dengan demikian, organisasi dapat didefinisikan sebagai wadah atau bentuk perserikatan dan sebagai sistem kerjasama dan pembagian kerja. Dari pengertian ini, menurut pendapat ahli sebagai berikut. 1. Sebagai wadah atau bentuk perserikatan. Menurut A.J. Gemoni, organisasi adalah bentuk setiap persekutuan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. B. Menurut Sondang Pisiagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan. Yang kedua, sebagai sistem kerjasama. Menurut Chester R. Barnett, organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama 2 orang atau lebih, sesuatu yang tak berwujud dan bersifat pribadi sebagian besar mengenai hubungan-hubungan. B. Menurut Edgar Sin, organisasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas-aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang jelas melalui pembagian kerja dan fungsi, melalui wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, konsep dasar administrasi. Istilah administrasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Latin ad, kepada, dan ministro, yang berarti membantu, melayani, dan memenuhi. Administrasi dalam arti sempit adalah setiap penyusunan keterangan-keterangan yang secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis digunakan dengan maksud untuk memperoleh ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungan satu sama lainnya. Dari pengertian lain, secara singkat dapat diartikan administrasi ini adalah kegiatan catat-mencatat, proses penyelesaian surat, pembukuan keuangan, dan sebagainya yang disebut dengan ketatausahaan atau usaha. Menurut buku pedoman administrasi dan supervisi pendidikan Dikdikbud, mendayagunakan semua sumber yang ada, manusia, barang, uang, dan metode kerja secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian menurut Sondang Pisiagian, keseluruhan proses kerjasama 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, Henriette Sutopo dan Wasti Sumanto mengatakan segala pengaturan atau penataan seluruh sumber daya manusia dan non manusia dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dari uraian tentang definisi administrasi ini, unsur-unsur yang terdapat dalam administrasi itu adalah: 1. Adanya kegiatan dalam administrasi. Yang kedua, adanya kerjasama dalam administrasi. Yang ketiga, adanya sumber daya faktor pendukung. Keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Pembahasan yang ketiga tentang manajemen. Definisi manajemen menurut Sondang Pisiagian yaitu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Manula, manajemen adalah proses pelaksanaan pencapaian tujuan melalui usaha-usaha orang lain. Secara umum, fungsi manajemen itu ada 4 macam, yaitu 1. Fungsi planning atau perencanaan, yakni memikirkan bagaimana suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi organizing, yaitu pengorganisasian atau pengaturan, yakni bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Yang ketiga adalah fungsi executing atau pelaksanaan, yakni bagaimana pengelolaan suatu kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang keempat adalah fungsi controlling atau pengawasan, yakni penentuan standar pelaksanaan kegiatan dan pengukuran dan penilaian atau hasil pelaksanaan atau kegiatan. Pembahasan yang keempat adalah tentang kepemimpinan atau leadership. Dalam melakukan kegiatan administrasi, ada seseorang yang berperan sebagai leader atau pemimpin dalam memberikan pengarahan atau petunjuk kepada semua anggota atau staf. Definisi kepemimpinan menurut J.R. Terry adalah kemampuan untuk menggerakkan orang lain agar berpartisipasi aktif, aktif secara sukarela untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengaruh kepemimpinan ini ada dua, yaitu indirect leadership, yaitu pengaruh secara tidak langsung kepada pengikut atau bawahan, contohnya ahli ilmu atau pengarang buku. Yang kedua, direct leadership atau pengaruh secara langsung kepada pengikut atau bawahannya, contohnya adalah tatap muka guru dan siswa di kelas pada waktu pembelajaran dan tatap muka dosen dengan mahasiswa pada waktu perkuliahan di kelas. Pembahasan kita yang kelima terkait dengan human relation. Menurut Sondang P. Segan dalam bukunya Filsafat Administrasi, human relation adalah serangkaian hubungan baik yang bersifat formal antara atasan dan bawahan, bawahan dengan bawahan yang lain yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa, atasan dengan atasan, sehingga tercipta suatu teamwork dan suasana kerja yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan berkaitan dengan konsep-konsep organisasi yang telah disampaikan tadi. Pertama, konsep organisasi, yang kedua konsep administrasi, ketiga konsep manajemen, keempat konsep kepemimpinan, dan yang kelima adalah konsep human relation. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian apa yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.